Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, adapun bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, menjelaskan keutamaan la ilaha illallah. Qala dawu sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kullu yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah jaa yaumal qiyamah wa wajhul kalbadri. Man utawi sapane wong kala kang ucap sapa man kula yaumin ing dalam saben-saben dina la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin 100 kali jaa yaumal qiyamah, jaa teka yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat wa wajhul badri, wajahe kaya bulan purnama. Barang siapa orang yang membaca lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali jaa yaumal qiyamah wa wajhul badri, nanti di hari kiamat wajahnya ya seperti rembulan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalul dzikri la ilaha illallah, keutamaannya ataupun zikir yang paling utama adalah lafaz la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dan wa afdhalud du'a alhamdulillah ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawi sapa Allah Gusti Allah taala la ilaha illallah kalami wa ana huwa, dan aku adalah dia. Allah subhanahu wa ta'ala berkata la ilaha illallah adalah kalamku katanya. Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah adalah kalami, adalah kalamku. Wa ana huwa, dan aku adalah dia, dan aku adalah dia. Man qalaha dakhala, man qalaha dakhala hisni, barang siapa mengucapkannya ya, barang siapa mengucapkannya ia masuk bentengku. Ya, kalau antum mengucapkan la ilaha illallah berarti masuk bentengnya Allah. Wa man dakhala hisni, dan siapa yang masuk bentengku, kata Allah, barang siapa yang masuk bentengku, amina min iqabi, dan amina min iqabi, dia akan aman dari siksaku. Masya Allah. Tuh, jadi orang yang sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah
ia masuk ke bentengnya Allah. Dan barang siapa yang masuk ke bentengnya Allah, ia terhindar dari siksa. Ia terhindar dari siksa. Makanya kita sering-sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah, terutama zikir setelah sholat kita diseringkan membaca lafaz la ilaha illallah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, adu zakata abdanikum, adu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan zakat. Adu zakata abdanikum, tunaikan zakat badanmu biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau badan kita pengen dizakati, yaitu sering-sering membaca lafaz la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu, ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba yaqulu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, illa qala Allah ta'ala, melainkan Allah berkata, shadaqa abdi, hambaku berkata benar, annallahu, aku adalah Allah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan selain aku. Ushidukum ya malaikati, aku jadikan kalian para malaikatku sebagai saksi. Qad ghafartu, aku telah mengampuni, qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni dosanya, ma taqaddama, yang terdahulu, min dambihi, wa ma ta'akhkhar, dan yang kemudian. Ya, jadi orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, qad ghafartu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar, dia diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang kemudian. Di sini dosa-dosa selain dosa besar, kalau dosa besar itu harus bertaubat terlebih dahulu, mohon ampun sama Allah. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan, dengan murni, ikhlas, mukhlisan dan ikhlas, khalisan mukhlisan, dengan murni dan ikhlas, dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Masya Allah. Jadi yang ikhlas, kalau suruh wirid itu yang ikhlas, jangan aduh wirid lagi, tapi yang ikhlas ya. Nah ini yang aurat-aurat yang kita baca itu ada dalilnya semua. Aurat yang kita baca setelah sholat, aurat yang kita baca setelah sholat 5 waktu, ya, bacaan tahlil, bacaan tahmid, bacaan istighfar. Nah, ini dalilnya bacaan tahlil ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan mukhlisan, dakhalal jannah. Jadi mengucapkannya ini dengan murni dari hati dan mengucapkannya ikhlas tanpa ada keterpaksaan. Aduh, saya suruh baca nih,
suruh baca la ilaha illallah 1000 kali, suruh abi, ya. Aduh, lagi mau ngantuk lagi suruh la ilaha illallah. Nah, ada nggak ikhlas. Makanya kalau antum disuruh baca, ataupun ketika ditakzir disuruh baca bismillah ataupun baca tahlil sekian ratus yang ikhlas, nanti tahlil itu, zikir itu, walaupun ditakzir, dalam keadaan ditakzir, niatnya ya buat kamu sendiri, nanti akan kembali buat kamu sendiri. Makanya yang ikhlas, ya dibacanya yang ikhlas. Jangan ada rasa keterpaksaan. Kalau ikhlas dakhalal jannah, insyaallah akan masuk surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kana kang ana sapa man awala kalamihi, awal atau pertama ucapannya la ilaha illallah. Jadi barang siapa ucapan yang pertama itu adalah lafaz la ilaha illallah, wa akhiru dan akhir ucapannya, wa akhiru kalamihi dan ucapan yang terakhirnya, wa akhiru kalamihi dan ucapan yang terakhirnya la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin dan melakukan 1000 dosa, wa amila alfa sayyi'atin dan melakukan 1000 dosa, in asya alfa sanatin jika ia hidup 1000 tahun, in asya alfa sanatin jika ia hidup 1000 tahun, in asya alfa sanatin jika ia hidup 1000 tahun, la yas'alullah, la yas'alahullah, maka Allah dan bin wahidin tidak akan menyiksanya satu dosa pun. La yas'alullah, maka Allah tidak akan menanyakan, la yas'aluhu, orang bakal takon sapa Allah Gusti Allah andam bin wahidin, ya, tidak akan bakal menanyakan satu dosa pun. Masya Allah. Ini apa artinya? Jika barang siapa yang ucapan pertama ini adalah la ilaha illallah, lalu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan wa akhiru kalamihi dan akhirnya sebelum meninggal ini mengucapkan lafaz la ilaha illallah, ya kan? Mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Makanya barang siapa orang yang istiqomah sering membaca ataupun berzikir lafaz la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, insyaallah di akhir hayatnya pun akan mengucapkan itu. Makanya yang istiqomah, apa yang ia sering ucapkan, maka itulah di akhir hayatnya yang akan ia lakukan. Nah, barang siapa yang sering mengucapkan zikir, lafaznya sering mengucapkan lafaz la ilaha illallah, insyaallah di akhir hayatnya ia akan mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Nah, barang siapa yang mengucapkan wa akhiru kalami la ilaha illallah, dan di akhir, dan barang siapa mengucapkan di akhirnya ini mengucapkan lafaz la ilaha illallah, wa amila alfa sayyi'atin, walaupun dia melakukan 1000 dosa, 1000 dosa, banyak enggak tuh 1000 dosa? In asya alfa sanatin, dan jika dia pun hidup 1000 tahun, hidupnya 1000 tahun, padahal umatnya baginda Nabi Muhammad tidak sampai 1000 tahun, melakukan dosa 1000 dan hidupnya 1000 tahun. Jadi 1000 tahun dia melakukan dosa terus, ya. Nah, jika di awalnya ia mengucapkan lafaz la ilaha illallah dan di akhirnya ia melafazkan la ilaha illallah, la yas'aluhullahu an dzambin wahidin. Ya. Tapi di sini bukan berarti harus kalian melakukan dosa lalu mengucapkan la ilaha illallah, enggak. Ya jangan melakukan dosa. Kalau bisa ya jangan melakukan dosa.
dosa. Dosa ini dosa yang mungkin yang tidak disengaja, maksiat. Ya, kalau dosa-dosa yang besar ya harus bertaubat terlebih dahulu. Dosa-dosa besar ya kita taubat terlebih dahulu. Adapun dosa hakul adami, dosa sesama saudara kita, dosa sesama tetangga kita, dosa sesama orang tua kita, ya kita harus minta maaf terlebih dahulu. Kalau orang tua kita masih ada, kita minta maaf. Kalau teman kita masih ada, kita pernah berbuat dosa kepadanya, kita minta maaf terlebih dahulu. Ya, agar di akhir hayatnya kita mudah mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kok jika di akhir hayatnya antum bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka la yas'alullahu an dzambin wahidin. Maka Allah ini tidak akan menanyakan satu dosa pun. Allah tidak akan menanyakan satu dosa pun kepada hamba tersebut yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah di akhir hayatnya. Semoga kita semua di akhir hayatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Yang istiqomah, mengajinya yang istiqomah, belajarnya yang istiqomah. Jangan satu hari ngaji, satu hari enggak, satu hari ngaji, satu hari enggak. Wa qala lan dawu sapa An-Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapana wong kala kang ngucap sapa man la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min ghairi ujbin, ya, tidak ataupun tanpa merasa ujub, tidak merasa gumede, tidak merasa berbangga diri. Tarabiha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihina ila yaumil qiyamah wa yuktabu lahu thawabu. Tarabiha ta'irun, seekor burung tahtal arsy menerbangkannya, yusabbihu ma'al musabbihina, di bawah aras dan bertasbih, di bawah aras dan bertasbih bersama pada malaikat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yaktubu lahu thawabuhu, dan ditulis pahala baginya, baginya. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, ghufira lahu dzunubahu, diampuni dosa-dosanya, ghufira lahu dzunubahu, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabatil bahr, meskipun sebanyak buih di lautan, meskipun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Inilah keistimewaannya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, ya, kita punya dosa banyak, ya, kita punya dosa banyak. Ghufira lahu dzunubahu, maka Allah ini akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabatil bahri, meskipun dosanya itu seperti buih yang di lautan. Paham buih? Paham?
Buih itu busa yang di lautan. Untuk kata orang Jawa ya. Buih itu namanya buih. Berarti buih kan kecil ya dong. Nah, berarti dosa kecil. Tapi banyak. Maksudnya dosanya kecil tapi banyak. Insya Allah kalau kalian mengucapkan lafaz la ilaha illallah, insya Allah akan diampuni dosa-dosa. Amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadi khairun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Idza marral mu'minu, apabila orang mukmin, idza marral mu'minu, apabila seorang mukmin alal maqabir, melewati kuburan, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khairun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika kalian semua ini melewati kuburan lalu mengucapkan la ilaha illallah ila akhirih tadi yang diucapkan, maka nawwarallahu tilkal kubur kullaha. Nawwara maka Allah menerangi, nawwara maka Allah menerangi semua ya kuburan itu, kullaha. Nawwarallahu tilkal kubura kullaha, maka Allah menerangi semua kuburan itu. Masya Allah. Antum lewat di kuburan ya, tuh di Parung Bingung kan ada kuburan tuh ya, ente lewat, nah, kuburannya orang mukmin, kuburannya orang muslim, antum lewat lalu mengucapkan faqala la ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika antum mengucapkan itu, nawwarallahu tilkal kubur kullaha, Allah akan menerangi semua kuburan-kuburan itu. Masya Allah. Ini loh luar biasanya lafaz la ilaha illallah. Jangan sepelekan lafaz la ilaha illallah ya. Jangan menyepelekan lafaz la ilaha illallah. Udah yang istiqomah, sisanya wiridnya la ilaha illallah ya istiqomah lafaz la ilaha illallah. Wa ghafara dan mengampuni, wa ghafara dan mengampuni, wa ghafara dan mengampuni liqailiha, orang yang mengucapkannya, liqailiha orang yang mengucapkannya, liqailiha orang yang mengucapkannya, wa katabalahu alfa alfi hasanatin, wa katabalahu alfa alfi sanat hasanatin, dan menulis baginya satu apa? 1 juta, 1 juta kebaikan. Nah ini, maka tabalahu alfa alfi hasanati, dan menulis baginya 1 juta kebaikan. Wa rafa'alahu alfa alfi darajatin, dan mengangkat 1 juta derajat. Masya Allah, luar biasa ini barokahnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah ini. Diangkat 1 juta kebaikan dan diangkat 1 juta derajat. Wa hatta anhu alfa alfi sayyi'atin, dan menghapus darinya 1 juta dosa. Masya Allah. Tuh
Jadi jika antum melewati satu kuburan, nanti di semua tuh kuburan tuh diterangi, mendapatkan cahaya oleh Allah, dan bagi orang yang membacanya ini mendapatkan 1 juta kebaikan, diangkat juga 1 juta derajat, dan wahatta anhu alfa alfi sayyiatin. Lalu dan menghapusnya juga dari orang yang membaca tersebut, jika ia mempunyai dosa, dihapus juga dosanya 1 juta keburukan, 1 juta dosanya. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apal lafadznya? Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalis, bab yang ketiga. Al-babu tsalis, bab yang ketiga. Fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Ing dalam mertelaaken keutamaane ngucapaken bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini ada fadilahnya, ada keutamaannya. Ya, seperti Kevin itu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau ngaji itu bismillahnya 100 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, salah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Yuk. Ganjaran tok gitu kanggo Kevin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Illa dzaba syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nari. Illa dzaba syaitan. Syaitan ini melelahkan syaitan seperti ya Allah, bukan melelahkan, melelehkan. Illa dzaba syaitan, melelehkan syaitan. Jadi kalau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, syaitannya dileleh seperti halnya timah. Illa dzaba syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Melelehkan. Syaitan ini meleleh seperti timah meleleh di atas api. Seperti timah meleleh di atas api. Ya itu, setannya langsung lari semua. Karena saking banyaknya Kevin membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, makanya yang banyak baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ngaji itu, kalau salah bismillahirrahmanirrahim betul gitu. Jangan aduh gitu, jangan. Tapi bismillahirrahmanirrahim itu setannya langsung meleleh gitu. Apalagi bismillahnya bacanya 100 kali, Masya Allah. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqulu, tidaklah seorang hamba mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Illa amarallah, melainkan Allah menyuruh. Ila amarallah, melainkan Allah menyuruh. Illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibina, melainkan Allah menyuruh para malaikat yang mulia al-katibina yaktubu fi diwanihi arba
Ya Allah. Arba'ami'atin hasanatin. Menulis dalam catatan amalnya. Menulis dalam catatan amalnya 400 kebaikan. Tuh. Menuliskan 400 kebaikan. Jadi barang siapa orang yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ila amarallahu ta'ala al-kiram, Allah mengutus malaikat yang mulia untuk menuliskan di dalam buku catatan amalnya si fulan tersebut yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim 400 kebaikan. Ya, kalau bacanya bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim itu udah berapa ratus kebaikan yang ditulisnya. Masya Allah. Ya, makanya awal apapun ucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, diistiqomahkan, dibiasakan. Tuh kayak Kevin udah terbiasa baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan mengucapkan ucapan yang buruk. Salah, waduh, malah ngucapin yang gak baik. Ya, tapi ngucap bismillahirrahmanirrahim. Semoga saya dengan membaca ini bisa lebih baik gitu. Dan setan itu meleleh. Ya. Dan ditulis juga selain setan itu meleleh, dan ditulis juga 400 kebaikan. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawi sapane wong kala kang ngucap sapa man bismillahirrahmanirrahim ing lafaz bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa. Oh, di sini ada tambahkan nih. Kalau nggak salah ada marotan nih. Itu kurang marotan itu. Man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi dzarratun. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim satu kali tidaklah tersisa dari dosa-dosanya sedikit pun. Tidaklah tersisa dari dosa-dosanya sedikit pun. Nah, antum baca bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka Allah ini akan menghapuskan dosa-dosa kalian sampai habis. Tapi dosa yang bukan dosa besar, ya, dosa yang tidak disengaja, atau yang tadi Nabi ucapkan. Kalau dosanya yang harus bertobat, ya bertobat terlebih dahulu. Kalau hubungannya dosanya dengan manusia, ya minta maaf terlebih dahulu. Kalau hakul adami dosanya, ya selesaikan dulu dosanya. Kalau antum punya utang, ya bayar dulu utangnya. Jangan gak dibayar. Saya udah bayar utang belum tuh? Bayar dulu utangnya. Selesaikan dulu utangnya. Karena kalau punya utang, dia meninggal, maka terhalang ya, walaupun ibadahnya banyak, punya utang 1 biji dzarrah, maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga sebelum utangnya dilunasi. Tuh, utangnya berapa Zaid? 5.000 bayar, 10.000 bayar. Ya, jangankan 5.000, 1.000 pun kalau yang utangin gak ikhlas, nah kamunya udah mati duluan. Ya, kamu tapi rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa. Orang yang utangin gak ikhlas, pokoknya antum harus bayar, gak bakal pergi surga. Walaupun antum ini ahli ibadah. Tuh, kalau hakul adami, makanya harus selesaikan dulu tuh hakul adaminya. Kalau punya utang, minta ikhlas ridhonya. Kalau antum nggak sanggup bayar, mohon ikhlaskan ya, mohon minta ridhonya. Saya belum bisa bayar, gitu.
Ya. Berapa utangnya? Berapa utangnya saya? Oh ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebentar lagi. Man utawi sapane wong kata bakal nulis sapa man bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini seperti Fatir nih yang kemarin menulis bismillahirrahmanirrahim di papan tulis, bagus banget tulisannya. Ya. Nih, iya kaligrafi. Tapi kan dihilang, tulisannya dihilangkan. Coba kamu nulisnya di buku kamu sendiri. Ya. Man utawi sapane wong kata bakal nulis sapa man barang siapa yang menulis. Nah, barang siapa orang yang menulis bismillahirrahmanirrahim fajawwada dengan tulisan yang bagus tuh. Kayak tulisannya Fatir kemarin bagus banget, masya Allah, sampai belakang kelihatan kebaca. Ya, fajawwada dengan tulisan yang bagus, ta'diman untuk mengagungkan Allah, ta'diman lillah untuk mengagungkan Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, cuma nulis bismillahirrahmanirrahim ya, dengan niat mengagungkan lafaz Allah, dengan niat untuk mengagungkan Allah. Ini Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Tuh. Selagi tulisan itu masih ada, maka Allah akan terus mengampuni dosa-dosanya. Makanya banyak itu tulisan bismillahirrahmanirrahim. Banyak ini kitabnya. Makanya kitabnya kalau pertama tulisan bismillahirrahmanirrahim. Tapi tulisan bismillahirrahmanirrahimnya jangan dibuang sembarangan, harus diletakkan di atas. Itu. Nah, jelas fadilah daripada bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ngucap sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum apabila seorang dari kamu menulis, idza kataba ahadukum apabila seseorang dari kamu menulis bismillahirrahmanirrahim, falyamuddur rahman, hendaklah ia menulis huruf ar-rahman dengan baik. Ar-rahmannya harus menulisnya dengan baik, haknya dengan baik, mimnya dengan baik, jangan miring-miring. Yang Fatirnya diperbaiki gitu. Tulisan ar-rahmannya dengan baik. Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan ngendika sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi ya Allah subhanallah, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a bil kawakib, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit bil kawakib, dengan bintang. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-samaa'a, menghiasi langit bil kawakibi, dengan bintang. Wa zayyanal malaikata, dan menghiasi malaikat bi Jibrila, dengan Jibril. Allah menghiasi langit dengan bintang. Allah menciptakan malaikat, menghiasi malaikat dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannah, dan Allah menghiasi surga bihurin wal qusur, dan Allah menghiasi surga dengan bidadari-bidadari
serta istana, wal qusuri dan istana-istananya. Jadi di dalam surga itu ada bidadari-bidadari dan istana. Bidadari itu untuk siapa? Untuk orang yang ahli ibadah, ya, untuk orang yang ahli ibadah di sana. Wa zayyanal anbiya, dan Allah menghiasi para nabi dengan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyama bi yaumil jum'ah, dan Allah menghiasi hari dengan hari Jumat. Wa zayyanal laili wa zayyanal layaliya, dan Allah menghiasi malam bi lailatul qadar, dengan malam lailatul qadar. Wa zayyana syuhur, dan Allah menghiasi bulan. Wa zayyana zuhur, dan Allah menghiasi bulan. Wa zayyana zuhur, dan Allah menghiasi bulan bi syahr Ramadan, dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masjidah, dan Allah menghiasi masjid. Wa zayyanal masjidah, dan menghiasi masjid bil Ka'bah, dengan Ka'bah. Wa zayyanal kutubah, dan menghiasi kitab. Wa zayyanal kutubah, dan menghiasi kitab bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an. Wa zayyanal Qur'ana wa zayyanal Qur'ani, dan menghiasi Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, semua itu ada hiasannya, ya. Semua itu ada hiasannya. Allah menciptakan langit, ada hiasannya dengan bintang. Allah menciptakan para malaikat, lalu menghiasinya dengan malaikat Jibril. Allah menciptakan surga, dihiasinya dengan istana-istana dan bidadari-bidadari. Allah menciptakan para anbiya, para nabi, lalu juga Allah menghiasinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, ya, Rebo, Kamis, tapi juga Allah menghiasinya dengan hari Jumat, dengan Sayyidul Ayyam. Allah menciptakan malam setiap hari, ya, dalam 12 bulan ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menciptakan 12 bulan, ada satu bulan yang istimewa, dihiasinya dengan bisyahri Ramadan. Allah menciptakan masjid, ya, Allah menciptakan masjid, menghiasinya dengan Ka'bah. Lalu Allah menghiasi Al-Qur'an, ya, Allah menghiasi kitab-kitabnya dengan kitab Al-Qur'an. Kitab kan ada 4, Zabur, Taurat, Injil, lalu menghiasinya dengan Al-Qur'an. Dan wa zayyanal Qur'an, dan Al-Qur'an, dan penghiasan daripada Al-Qur'an itu yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga apa yang kita kaji ini bisa bermanfaat buat kita. Semoga bulan suci Ramadan ini kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Amin. Dalam mendalami ilmu-ilmunya. Amin. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan rezeki yang banyak, yang berkah. Amin. Semoga Allah kabul, Allah ijabah segala cita-cita kita semua. Amin. Dikabulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa ala kulli niyatin sallallahu alaihi Nabil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.